Halo semuanya, selamat datang ya di video kali ini. Aku bakal wawancara anak SMP. Nah, hari ini kita udah kedatangan anak SMP nih. Sebenarnya hari ini kita mau ngebahas seputar gimana sih kebiasaan gaya belajar anak SMP di zaman sekarang. Mari kita mulai. Kamu tuh kalau di sekolah itu masuk ke tipe yang rajin bikin catatan pelajaran tuh rapi, kayak pakai pulpen warna-warni atau stabilo atau brush pen pokoknya, atau malah justru tipe yang jarang nyatet kalau di kelas? Kalau aku sih di sekolah sesuai kondisi. Sesuai kondisinya tuh gimana misalnya? Misal kalau di kelas, kalau misalnya lagi pelajaran apa, atau lagi berdasarkan mood kah, berdasarkan guru kah, berdasarkan mata pelajaran kah, atau apa? Guru sama mata pelajaran. Guru sama mata pelajaran. Kira-kira kalau misalnya mata pelajaran apa yang aduh males banget nyatet, sama mata pelajaran apa yang oke semangat nih nyatetnya, jadi catatannya lebih rapi, lebih bagus. Yang sama. Kira-kira mata pelajaran apa yang ngebuat kamu tuh jadi males nyatet gitu. Tapi ada juga mata pelajaran apa yang misalnya bikin kamu jadi semangat nyatet gitu. Yang paling aku males Iya. bahasa Arab, nulis bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Tapi kalau di mata pelajaran selain bahasa Arab itu tulisannya rapi, maksudnya kayak suka pakai stabilo, di notes, di highlight kayak gitu-gitu, atau justru nulisnya ya udah nulis aja tanpa ada warna-warninya. Nulis aja. Oh, nulis aja. Berarti Nulis aja. jarang pakai warna-warni. Jarang. Oh, jarang. Terus kalau misalnya besok tuh mau sekolah nih, ya kan? Nah, biasanya besok, misalnya hari ini hari Minggu, besok hari Senin, biasanya kamu itu nyiapin buku pelajaran dari malam atau pas pagi justru pas mau berangkat? Kalau lagi rajin dari malam, Oh, tapi kalau nggak rajin dari pagi. frekuensinya lebih rajin atau nggak rajin? Kayak lebih sering beresin buku dari malam atau justru lebih sering beresin bukunya di pagi hari? Kalau beresin di kamar dong, bukan masukin kertas. Oh, tapi tetap nyiapin buku kan? Nyiapin Berarti buku. malamnya. Berarti lebih sering nyiapin buku di malam hari ya, buat besoknya. Oke. Terus kalau misalnya kalau di kelas nih ya, misalnya ada guru yang nerangin materi itu cuma lewat ngomong aja atau ceramah, jadi cuma satu arah ke murid gitu kan. Nah, tanpa nulis di papan tulis, biasanya dia cuma menyampaikannya lewat suara aja tanpa ada catatan ataupun hal yang dituliskan di papan tulisnya gitu. Nah, biasanya tuh kamu gampang paham atau malah bikin jadi ngantuk, malas belajar gitu. Ngantuk karena Lebih kebanyakan ngomong gitu. beda Kan media. nulis pun lupa mau nulis apa. Karena nggak ada media yang Dilihat. dipakai juga ya, jadi nggak ada. Oke. Terus kalau misalnya lagi belajar kelompok, itu kamu lebih suka baca sendiri buku pelajarannya atau lebih nyaman dengerin temen yang bacain buat kamu? Coba nih ya, kalau lagi belajar kelompok, misalnya satu kelompok 3 orang atau 5 orang, nah kamu tuh lebih suka baca sendiri buku pelajarannya atau lebih nyaman dengerin temen yang bacain buat kamu? Tetap baca sendiri. Oh, tetap baca sendiri ini. Walaupun teman baca, tetap baca sendiri juga dari hati. Oh, berarti lebih suka baca langsung ya, nggak yang terlalu suka untuk dibacain sama temennya. Oke. Terus kalau misalnya suasana di kelas nih, kadang kan suasana kelas suka tenang tapi suka berisik juga ya kan. Kalau misalnya suasana kelas itu lagi agak berisik gitu, atau ada teman yang mondar-mandir di depan gak bisa diem gitu kan, nah biasanya kamu tuh tetap fokus nggak sih belajarnya, apa langsung buyar konsentrasinya Pas istirahat atau pas lagi pembelajaran? Atau semua anak kalau di kelas kamu ini tenang semua pas lagi pembelajaran?
nggak tenang juga sih. Oh, Biasa aja, nggak fokus kayak ini banget, biasa aja. tapi nggak yang mondar-mandir gitu? Nggak. Enggak. Nah kalau, tapi pasti ada suara-suara bising-bising gitu kan, agak berisik-berisik. Nah itu tuh kamu tetap bisa fokus belajar nggak sih, atau justru buyar ke distraksi gitu? Bisa sih, bisa tetap. Bisa tetap fokus belajar. Tetap. Oke. Nah selanjutnya nih, pernah nggak sih kamu kelupaan ngerjain tugas sekolah gara-gara lupa atau nggak sempet nyatet perintah dari gurunya gitu? Pernah. Oh, pernah. Contohnya kayak MTK. matematika. Kenapa tuh waktu itu? Karena nggak dicatat, lupa dicatat waktu itu Oh, nggak nyatet tugasnya. tugasnya gara-gara lupa. Terus kalau lupa kayak gitu, kira-kira kamu bakal ngapain tuh? Kayak nanya ke temen kah? Atau gimana? Nanya ke teman biasanya. Nanya ke temen. Kan udah yang ngasih tahu juga besok ada PR ini. Oh, kita saling ngabarin satu sama lain ya. Oke. Terus kalau misalnya kamu lagi ngerjain tugas nih ya, terus ada instruksi yang kayaknya dirasa tuh kurang paham, kurang jelas gitu. Nah biasanya kamu tuh tipe anak yang langsung nanya ke guru atau gimana? Oh, kayaknya lebih dibanding nanya ke guru ya. Pernah nanya ke guru, tapi lebih sering nanya ke teman atau ngikutin arus aja. Ikutin arus gimana tuh? Kayak ini disuruh ini, Disuruh apa? Disuruh sesuatu nulis. gitu, sesuatu Oh, gitu. nulis, nah. Ntar aku liat temanku aja nulis apa, nulis gitu-gitu doang. Oh, berarti kalau misalnya kamu lagi ketinggalan pelajaran gitu kan, misalnya ketinggalan dalam kelas, lagi ketinggalan pelajaran disuruh apa, tapi kayak kamu lagi nggak fokus atau gimana, terus atau misalnya ada penjelasan yang atau instruksi yang kurang jelas, kurang kamu pahami, itu biasanya kamu prefer untuk milih nanya ke teman. Oh, dibandingkan nanya gurunya langsung. Nah, terakhir nih, kalau misalnya disuruh milih antara jalan-jalan melihat pameran seni atau kerajinan tangan gitu, sama nonton konser musik, nah kamu kira-kira bakal pilih yang mana tuh? Kayak kerajinan tangan, pameran seni, atau malah nonton konser musik? Susah ya. Apa ya? Saya merasa kira-kira bakal pilih yang mana? Mungkin konser musik. Kenapa tuh? Bisa ngeliat band-band atau enggak idola yang aku suka gitu. Oh, berarti kamu lebih senang datang ke konser musik karena Bisa ngeliat orang-orang yang gue suka gitu. berarti kamu suka musik. Oke. Kalau misalnya pameran seni atau kerajinan tangan nggak terlalu Tetap suka, tapi nggak sebanding sama konser musik. Oke, berarti kamu lebih milih nonton konser konser musik. musik. Kan kebiasaan belajar kamu gitu kan sebagai anak SMP di zaman sekarang. Jadi kita tuh bisa tahu nih ya, kalau setiap anak itu ternyata punya cara nyerap pelajaran yang berbeda-beda. Misalnya kayak kamu, ternyata kamu tipe anak yang menyerap pelajarannya itu kalau misalnya ada distraksi atau ada temen gitu kan yang mondar-mandir misalnya atau kerasa berisik, ternyata masih bisa fokus ya buat mendengarkan penjelasan guru. Oke, makasih ya udah mau berbagi cerita nih di video kali ini. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang nonton, terima kasih sudah menyimak.